Selamat pagi kepada Ibu Tapi Rumeno Sari Siregar dan selamat pagi buat kita semua. Di sini saya akan mempresentasikan hasil menulis saya yang berjudul Analisis Penyalahgunaan Fasilitas Trotoar di Daerah Geria 1 Martubung, Medan Labuhan. Mengapa saya mengambil judul tentang fasilitas trotoar? Karena trotoar ini adalah salah satu fasilitas publik yang berfungsi sebagai jalur khusus pejalan kaki. Tetapi pada keadaan sebenarnya, trotoar masih sering disalahgunakan. Bentuk penyalahgunaan trotoar yang umum diketahui atau ditemui sebagai lahan parkir liar ataupun lahan penjualan para pedagang kaki lima. Hal ini dapat membuat kondisi trotoar rusak dan kotor. Selain itu juga dapat membuat pejalan kaki menjadi tidak nyaman untuk berjalan kaki di trotoar. Tetapi permasalahan ini sering dianggap sebagai permasalahan yang biasa dan belum ada tindak lanjut untuk mengatasi penyalahgunaan trotoar ini. Oleh karena itu perlu untuk diberikan usulan untuk mengatasi penyalahgunaan trotoar ini. Adapun metode penelitiannya, penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan mengambil populasi para pengguna jalur pejalan kaki di daerah Geria 1 Martubung, Medan Labuhan. Adapun sumber datanya yaitu data primer, di mana data ini harus dicari melalui narasumber atau responden, yaitu orang yang dijadikan sebagai objek penelitian atau yang dijadikan sebagai sarana untuk mendapatkan informasi atau data dalam hal ini. Peneliti akan melakukan wawancara kepada pejalan kaki. Adapun pertanyaannya, bagaimana penataan trotoar di Geria 1 Martubung saat ini? Kemudian, apakah fasilitas pejalan kaki sudah ramah bagi pejalan kaki? Kemudian, yang ketiga itu bagaimana kondisi fasilitas pejalan kaki yang ada di daerah Geria 1 Martubung? Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data sekunder yang berasal dari beberapa peraturan, seperti data sekunder berfungsi jalan kaki dan fasilitas pejalan kaki trotoar dalam Undang-Undang LAAJ, dapat dikenai saksi pidana dengan ketentuan sebagai berikut. Setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan atau gangguan fungsi jalan. Kemudian setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan atau gangguan fungsi jalan dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak itu 27 juta. Adapun teknik pengumpulan datanya itu ada menggunakan observasi, di mana observasi dilakukan sebagai suatu metode pengumpulan data yang dilakukan secara langsung pada lokasi penelitian. Kemudian wawancara, di mana kita langsung wawancara kepada pejalan kaki. Kemudian dokumentasi, jadi peneliti itu melakukan dokumentasi seperti foto atau gambar melihat bagaimana kondisi trotoar di Geria 1 Martubung, Medan Labuhan. Adapun hasil penelitiannya, saya melakukan hasil wawancara dan observasi di mana penyalahgunaan jalur pedestrian belum sesuai dengan fungsinya. Seperti terdapat pada jalur pedestrian digunakan sebagai lapak berjualan bagi para pedagang kaki lima atau PKL. Bukan tanggung trotoar yang hanya berukuran lebih kurang dari meter disalahgunakan dan dapat kita lihat juga bahwa walau termasuk dalam kategori nyaman trotoar tersebut masih butuh sedikit perbaikan dan kemudian dengan banyaknya pedagang kaki lima di trotoar membuat jalan menjadi macet dan membuat pejalan kaki menjadi terhalang terhadap pedagang kaki lima. Kemudian adapun kesimpulan yang dapat saya tarik dari hasil penelitian saya, di mana berdasarkan pengamatan dan kelayakan dan kenyamanan fasilitas trotoar yang ada di Geria 1 Martubung, Medan Labuhan, hal yang terlihat kesesuaian kondisi itu tidak sesuai dengan indikator kelayakan dan kenyamanan fasilitas trotoar yang telah ditentukan pada pedoman perencanaan. Yang kedua itu berdasarkan hasil survei
terhadap beberapa sampel pejalan kaki di jalan trotoar Geria 1 Martubung Medan Labuhan, didapati bahwa 100% responden atau penjalan kaki menginginkan adanya fasilitas tambahan untuk mendukung sarana trotoar, seperti atap peneduh atau kanopi, tempat sampah, kemudian rambu-rambu petunjuk jalan, penerangan, bunga-bunga di sekitar trotoar, agar pembatas dan penggantian material menggunakan bahan yang tidak licin. Sekian dari hasil presentasi saya ucapkan terima kasih, lebih dan kurangnya saya mohon maaf.